Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan, terutama dalam tradingnya ya. Oke, kembali kita bertemu di channel Trading Mandiri ini pagi ini. Kita coba kembali masuk ke binomo di aset Crypto IDX. Pagi ini kita kembali menggunakan technical analysis ya, analisa teknikal untuk melakukan eksekusi open posisi, di mana kita juga di sini menggunakan atau mengamati candle yang terjadi dengan mengamati yang pertama tren, yang kedua juga mengamati support dan resisten yang terjadi, serta mengamati candle-candle yang terbentuk baik itu kekuatan maupun informasinya. Kalau kita perhatikan di sini ya, trennya saat ini di time frame 1 menit kita lihat dia sedang turun ya. Kita lihat di time frame yang lebih besar di 5 menit kita perhatikan trennya juga secara global di sini sedang kuat turun. Oke, kita kembali ke 1 menit. Kita lihat support dan resisten yang terbentuk ya. Oke. Di sini ada beberapa support dan resisten yang terbentuk. Di sini terbentuk support, di sini terbentuk support, di sini juga ada support, sementara di sini juga ada support ya. Sementara resisten, di sini ada resisten, di sini juga ada resisten dekat-dekat ini ya. Di sini juga ada resisten dan resisten tertingginya ada di sini. Oke, itu gambarannya ya. Oke, sekarang kita memperhatikan, melihat informasi daripada harga yang terbentuk ya. Kalau kita perhatikan, sekalian kita belajar mengenai informasi daripada candle ya. Kalau kita perhatikan, ini candle bearish, informasi ke bawah disebabkan di bawahnya tidak memiliki sumbu. Ini candle bullish, informasi ke atas disebabkan sumbu terpanjangnya ada di atas ya. Ini candle bullish, informasi ke bawah karena sumbu terpanjangnya ada di bawah. Begitu juga ini candle bullishnya informasinya ke bawah karena candle terpanjangnya ada di bawah. Sekarang kita perhatikan candle yang sedang berjalan ini. Oke ya, nanti pelan-pelan coba diulang-ulang cara membaca candlestick ini ya, baik informasi maupun kekuatannya. Kalau kekuatannya atau perintahnya kita melihat candle bullish kekuatannya ke atas ya, atau perintahnya ke atas, sementara bearish kekuatan maupun perintahnya itu ke bawah. Oke, ternyata di sini terbentuk candle bullish, sumbunya sama panjang nampaknya ini ya. Pelemahan bisa dibilang ini candle pelemahan bullish, jadi informasinya ke bawah. Kita lihat candle yang sedang berjalan ini besar ya, bodinya kuat ke atas membentuk tower. Oke, kita lihat ke sebelah kirinya, kita perhatikan apakah dia memang mengejar resisten ini atau mampu nanti mengejar resisten ini. Kita perhatikan ya, apakah dia memang kuat ke atas. Kalau seperti ini, kita akan open posisi sell 1 menit. Nanti saya kasih gambarannya ya kenapa saya open posisi sell 1 menit. Apakah analisa kita masuk? Kita perhatikan dulu. Kalau tidak masuk nanti juga saya kasih gambarannya ya kenapa analisa kita meleset. Oke, kita lihat lagi apakah dia makin kuat ke atas atau dia ke bawah. Ini tipis ya. Iya, masuk tipis memang. Oke, saya kasih gambaran ya kenapa saya tadi open posisi sell. Saya lihat di sini yang pertama memang kalau kita perhatikan di sini sudah terbentuk support ya. Support. Di sini juga saya perhatikan
candle-candlenya, terutama ini candle hijau ini bullishnya kuat ya. Tapi kalau saya perhatikan, alasan kenapa saya tadi open posisi sell, yang pertama saya lihat di sini sudah terbentuk candle bullish besar. Tapi kalau secara informasi, dia itu informasinya ke bawah. Kalau secara informasi, karena sumbunya sama panjang ya, berarti informasinya. Di sini saya lihat terbentuk candle pelemahan daripada bullish. Itu yang kedua. Jadi informasinya juga ke bawah. Di sini juga saya lihat informasinya ke bawah. Di sini saya lihat juga bullishnya ini informasinya ke bawah. Jadi saya menganggap candle ini, candle yang besar ini kekuatan terakhir. Kekuatan terakhir daripada bullish. Jadi ada kemungkinan dia akan turun. Itu diperjelas lagi dengan terbentuknya ini ya. Kalau kita perhatikan, ini candle bullish kecil ini itu pelemahan daripada bullish. Jadi ada kemungkinan bullish yang besar ini kekuatan terakhirnya, dia akan turun. Ditambah lagi dia di sini sudah membentur daripada resisten ini. Dia tidak mampu menembus daripada resisten ini, sumbunya ya. Kalau kita perhatikan sumbunya dia tidak mampu menembus. Di sini saya perhatikan dia memang tipis, tidak mampu menembus. Tadi saya open posisi sell 1 menit di sini ya, di atasnya. Karena saya memprediksi dia akan turun. Walaupun kenyataan memang terbentuk candle di sini, candle masih candle bullish tapi kecil ya, dia lemah lagi. Karena saya menganggap tadi ini bullishnya ini adalah kekuatan terakhir. Itu teman-teman. Makanya saya tadi ambil open posisi sell di atasnya ini 1 menit. Oke. Saya kasih penjelasan lagi ya. Kenapa saya ambil open posisi sell. Saya melihat di sini ya teman-teman. Saya melihat ini informasinya ke bawah, ini informasinya ke bawah, ini informasinya ke bawah, dan juga di sini terjadi pelemahan di candle bullish yang kecil ini, terjadi pelemahan daripada bullish. Jadi kemungkinan ini candle bullish yang besar ini adalah kekuatan terakhirnya. Jadi ada kemungkinan dia akan berbalik arah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di sini. Di sini saya melihat di sini. Di sini ada resisten. Dia tidak mampu menembus sumbunya ya, sumbu daripada resisten ini atasnya. Jadi itu yang kedua alasan saya. Makanya tadi saya ambil open posisi di sini agak di atasnya, sini sell. Dan memang kenyataan memang terbentuk candle bullish tapi kecil ya. Dan kita memang profit tipis ya. Itu gambarannya ya, teman-teman. Oke. Diulang-ulang videonya kenapa saya open posisi. Kalau belum jelas lagi bisa ditanyakan nanti di kolom komentar ya. Oke, kita kembali ke market. Kita open posisi kembali dengan menganalisa pergerakan daripada candle dan juga mengamati support dan resisten yang terbentuk. Oke, kalau kita perhatikan di sini sudah terbentuk resisten. Ya kan? Dia mencoba ke bawah tapi dibatalkan naik lagi ke atas karena terbentuk di sini support. Oke, coba kita lihat di sini candle bullishnya informasinya ke bawah. Di sini juga candle bullishnya informasinya ke bawah. Oke, apakah dia sanggup menembus resisten ini? Menembus resisten maksudnya sampai sumbunya ya. Dalam artian bukan hanya bodinya, sumbunya apakah dia kuat menembus? Kita perhatikan. Kita lihat apakah sumbunya berhasil ditembus, sumbu daripada resisten yang di sebelahnya. Tidak ya, saya pastikan ini akan sell. Turun dia. 1 menit saya ambil open posisi sell. Nanti saya kasih gambaran kenapa dia akan turun. Mudah-mudahan analisa saya masuk ya. Karena tadi saya lihat
kekuatan mau naik ke atas, dia ragu, balik ke bawah, ke atas lagi dia ragu, dia akan turun ini. Sesuai dengan analisa kita ya. Nanti saya kasih gambaran kenapa ini akan turun ke bawah. Mudah-mudahan masuk ya. Saya perhatikan dia ragu tadi ke atas. Dia ada kemungkinan dia akan kuat ke bawah ini. Oke, kita lihat. Saya menggunakan time frame 1 menit karena memiliki alasan juga ya. Nanti saya kasih gambarannya. Oke, nampaknya kita pun masuk ini ya. Oke, masuk ya. Di sini ya, teman-teman. Saya perhatikan. Itu terlihat dari sini, saya perhatikan ya. Di sini. Ini candle yang terbentuk, ini candle bullish ini. Bodinya kecil, informasinya pun ke bawah. Di sini informasinya ke bawah. Dia mau naik ke atas, mau melewati resisten ini, dia tidak sanggup. Ini resisten. Begitu juga ini, candle ini yang terjadi ini. Ini memang bisa dibilang informasinya ke atas, tapi secara umum juga bisa dibilang ini candle signal ya, candle signal penurunan. Ini candle bullish ini. Nanti kita belajar juga mengenai candle signal ya. Di market ada 2 candle signal, baik itu candle signal penurunan maupun candle signal kenaikan. Dan saya lihat dia tidak mampu menembus sumbu daripada resisten ini. Saya lihat ujungnya ini, ujung daripada ini tidak mampu menembus. Itu alasan yang kedua. Makanya saya tadi ambil kesimpulan. Yang ketiga juga saya perhatikan ya. Saya lihat tadi dia mau naik ke atas tapi ragu, turun lagi, naik ke atas, dia tidak mampu ke atas. Itu alasan ketiga dari pergerakannya ya. Makanya tadi saya ambil open posisi sell di sini, di atasnya. Saya ambil open posisi sell 1 menit. Kenapa saya ambil open posisi sell 1 menit? Karena saya memprediksi dia akan membentur ini nantinya. Support ini. Dia bisa aja membentur support ini, dia akan berbalik. Itu ya gambarannya ya. Oke, saya ulangi lagi. Kenapa saya ambil open posisi sell tadi di sini? Di atasnya ini. Sini sell 1 menit. Karena saya lihat yang pertama ini ya. Saya perhatikan. Candle yang terbentuk ini, yang 3 ini, semua penekanannya ke bawah. Walaupun ini informasinya ke atas, tapi dia candle signal penurunan. Yang pertama. Yang kedua saya lihat di sini terbentuk resisten, dan resistennya ini tidak mampu ditembus oleh sumbu yang ini dan juga sumbu yang ini. Itu yang kedua alasannya. Yang ketiga dari pergerakannya ya, kalau teman-teman ulang-ulangi videonya dari pergerakannya, nanti coba perhatikan pergerakannya di sini, di candle ini. Dia mau naik turun, dia tidak mampu ke atas. Dia membentur ini di sini ya. Dia tidak mampu membentur ini. Membentur daripada resisten ini. Dia naik turun, dia tidak mampu melewati resisten yang ini. Sumbu atasnya ya. Makanya dia akan turun. Makanya saya prediksi saya ambil open posisi di atasnya. Ini tadi open posisi sell. Oke, itu gambarannya ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami kenapa saya tadi open posisi. Oke. Itu teman-teman ya, cara saya open posisi di pagi ini dengan mengamati, baik itu mengamati tren, mengamati support dan resisten, dan juga pergerakan daripada informasi maupun kekuatan harga. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau belum mengerti nanti diulang-ulang videonya atau dikasih komentar di bawah supaya saya kasih penjelasan kenapa tadi saya open posisi sell. Oke, itu dulu teman-teman pagi ini cara saya bertrading di aset kripto di platform Binomo. Mudah-mudahan itu bisa menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu daripada teman-teman. Saya berharap bagi teman-teman yang menemukan channel ini dan menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share, serta tekan subscribe serta loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan pada beberapa hari kemudian. Oke, itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat latihannya, terus bersemangat
Karena kalau kita latihan terus-menerus, kita akan menjadi orang yang terlatih. Dan biasanya orang yang terlatih, dia akan muncul sebagai pemenang di dalam dunia trading ini. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan salam profit konsisten.